Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para orang tua bayi prematur yang ada di komunitas prematur Indonesia. Malam ini saya Dr. Agung Zinti Wibowo akan sedikit membahas lagi mengenai screening wajib untuk bayi prematur ya. Karena selalu bertambah member baru di komunitas prematur Indonesia. Mungkin ada yang belum mengetahui ya bahwa bayi prematur wajib untuk dilakukan pemeriksaan screening. Nah, salah satu yang penting untuk diketahui adalah screening ROP. Nah, screening ROP ini memang yang paling sering ya kita sampaikan ke member. Karena kenapa? Karena screening ini cukup penting ya, dan bayi prematur memiliki risiko untuk mengalami masalah ROP. Ya, ROP itu jika terjadi pada bayi prematur, ya kemudian dia terjadi perburukan, nah itu nanti bisa meningkat ya stage-nya atau grade-nya ya dari grade 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, kalau sudah sampai stage 5 itu bisa menyebabkan kebutaan permanen. Makanya kita berusaha untuk mencegahnya dengan melakukan pemeriksaan. Untuk jadwal pemeriksaan pertama ini dilakukan di usia 4 minggu ya. Kalau misalkan bayinya sudah agak besar bagaimana? Ya tentu saja kita berusaha jangan sampai lewat dari usia 4 minggu ini. Karena kalau usia 4 minggu ini terlewat, maka seiring bertambahnya waktu dia ada risiko ya yang bertambah untuk penyakit atau kondisi ROP-nya ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan para orang tua ada yang umur bayinya 6 minggu maaf ya, 6 minggu, 8 minggu gitu ya, itu masih bisa untuk diperiksakan. Kita menghitungnya juga dari usia postmenstrual. Ini penting untuk diketahui. Contohnya misalnya ya, ada bayi lahir 32 minggu ya. Ini kan bayi lahir prematur, usia kehamilannya 32 minggu. Lalu sekarang sudah ya sebutlah 2 bulan umurnya gitu kan. 2 bulan itu sama dengan sekitar 32 ditambah 8 minggu ya. Gitu. Jadi itu sekitar 40 ya, 40 minggu. Nah, ini masih bisa diperiksakan segera ya. Karena kalau dari anjuran Perdani sendiri paling tidak di usia postmenstrual 40 minggu itu sudah pernah diperiksakan screening ROP. Ya, lebih idealnya adalah di jadwalnya di usia 4 minggu seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalkan anaknya sudah lebih besar lagi, nah ini yang berisiko biasanya masalah-masalah itu akan terjadi di usia ya mulai dari 2 bulan ya 3 bulan itu sudah bisa terjadi masalah pada mata kalau memang ada perburukan dari kondisi ROP-nya ya. Tapi kalau misalkan anaknya sudah 8 bulan, nah itu sudah lewat ya, sudah terlewat waktunya dan memang sudah melalui masa-masa yang bisa mengakibatkan ROP itu sudah terlewat. Jadi kalau misalkan bayinya sudah 8 bulan misalnya dan dia sudah bisa melihat, berarti itu sudah lolos ROP, tapi masih punya tugas yang lain untuk screening pemeriksaan mata rutin tahunan ya, bukan pemeriksaan ROP lagi namanya. Ya kita bersyukur ya karena tidak periksa screening ROP, tapi alhamdulillah termasuk yang normal, yang sehat ya. Nah, banyak kasus lain yang tidak diperiksakan screening kemudian terjadi perburukan. Itu yang menjadi perhatian kita ya. Seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan nomor satu. Nah, terus kalau orang tua banyak yang bertanya nanti, kenapa dokternya tidak menyarankan ya di rumah sakit? Ini kan terjadi dan memang sering saya sampaikan bahwa belum banyak ya dokter itu yang memahami pentingnya screening untuk bayi prematur, khususnya lagi screening ROP ya, karena mestinya kan hal seperti ini semuanya paham ya, tapi memang belum semuanya. Ya, makanya saya bilang kita sebagai orang tua yang harus lebih mencari informasi dengan sudah bergabung di komunitas prematur Indonesia ini. Saya sebagai dokter yang juga sebagai orang tua bayi prematur ingin mengingatkan ya, kalau misalkan belum diperiksakan screening ROP, mohon bisa diperiksakan ya. Itu. Jadi memang ada beberapa kasus yang kita temui tidak disarankan. Nah, kendalanya tidak screening ROP, salah satunya itu satu, dokternya tidak menyarankan. Kedua, tentu saja orang tuanya tidak tahu ya karena awam kan, jadi tidak tahu harus screening apa saja, ya kan. Yang ketiga, bisa jadi sudah ingin disarankan, tetapi di rumah sakitnya tidak ada alatnya misalnya. Atau yang keempat, alatnya ada, tapi
yang periksanya belum ahli untuk meriksa bayi atau misalnya mata anak yang kecil, karena untuk periksa mata ini tidak bisa di semua dokter spesialis mata, meskipun beliau bisa untuk memeriksakan pada umumnya, tapi keahlian ini memerlukan suatu kompetensi khusus ya. Jadi kita memang di grup itu untuk menentukan daftar tempat screening ROP, itu kita sudah memastikan satu alatnya benar adalah indirect ophthalmoscope atau RedCam. Yang kedua, dokternya kita tanyakan kepada dokter spesialis mata khusus anak yang menjadi rujukan kita, Dr. Rozalina, bahwa memang kita tahu bahwa beliau yang praktik di rumah sakit tersebut juga mampu untuk memeriksakan screening ROP, karena ada keahlian khusus yang harus dipelajari ya, dilatih yang memang itu lebih khusus gitu ya. Jadi memang meskipun punya alat, tapi kalau keahliannya belum, ini sangat bergantung kepada keahlian pemeriksa ya. Jadi memang screening ROP ini lebih rumit ya daripada pemeriksaan mata biasa. Jadi dia tergantung kepada alat juga, tergantung kepada keahlian pemeriksanya, ya kan? Nah, terus yang kelima tentu hambatannya, kalau misalkan tadi dokternya sudah paham, ya, ibu orang tuanya sudah tahu, alatnya sudah ada, dokternya bisa juga untuk mengerjakan, ada yang kompeten. Nah, yang kelima tentu saja masalah biaya kadang-kadang ya. Nah, ini memang pada umumnya saya lebih menganjurkan untuk screening pertama ROP itu, karena kita berkejaran dengan waktu, ya kita mesti bersiap dengan dana pribadi dulu. Nanti kalau misalkan untuk pemeriksaan selanjutnya itu bisa dibuatkan rujukan, nanti bisa mengurus untuk dengan penggunaan BPJS misalnya ya. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan screening ROP sendiri harus sampai dinyatakan matur. Matur itu artinya matang ya. Biasanya matang itu di sekitar 45 minggu ya, usia postmenstrualnya. Jadi tadi anak yang 32 minggu lahirnya, usia kehamilannya, terus usia 2 bulan, dia sudah di postmenstrual 40 minggu. Berarti dia butuh 5 minggu lagi sekitar itu ya, sehingga dia bisa dinyatakan matur ya, sekitar itu. Jadi kalau misalkan masih usia postmenstrualnya 38 minggu, 39 minggu, terus masih ada tulisan imatur, ya itu tentu perlu periksa lagi ya, perlu kontrol lagi ke dokter spesialis matanya. Jadi walaupun dia tidak menyarankan atau tidak disampaikan, tapi ada tulisan itu imatur, berarti belum selesai ya, karena screening ROP itu harus sampai dinyatakan matur ya, pembuluh darah pada mata di retina itu sampai ke tepi ya, dan normal ya, seperti itu. Nanti baru selanjutnya bisa berlanjut menjadwalkan untuk pemeriksaan rutin tahunan ya. Seperti itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi mohon ini menjadi perhatian bagi para orang tua. Ya, saya menggunakan fitur Facebook Live ini mudah-mudahan bisa membantu juga menjelaskan ya. Memang saya sendiri juga dulu waktu mengalami pemeriksaan screening ROP ini cukup rumit untuk bisa memahaminya sebagai orang yang baru pertama kali tahu ya. Tapi saya berusaha memahami bahwa memang harus berulang kali screening sampai dinyatakan matur ya. Jadi anak saya sendiri lahir dulu usia kehamilan 26 minggu 1 hari dengan berat 800 gram, itu screening ROP-nya total jadi sampai ada 14 kali screening ya, 14 kali. Karena hampir setiap minggu itu diperiksakan ya, belum ada tindakan juga waktu itu anak saya juga mengalami ada tindakan injeksi Avastin ya kan. Ada juga nanti yang mungkin anak lain yang membutuhkan tindakan laser ya, itu untuk menyelamatkan penglihatannya ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ragu lagi untuk melakukan screening ROP dan pilih tempat yang memang sudah jelas ya. Memang ada dokter yang mampu dan alatnya juga betul, alatnya benar ya. Itu pesan saya, karena memang belum semua tempat. Ya mohon maaf, memang kenyataan di Indonesia seperti ini, tapi kita sebagai orang tua bayi prematur harus berusaha ya. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan ya usaha kita untuk kesehatan bayi. Nah, satu lagi yang penting ini ya, kan kadang-kadang tidak disarankan itu mungkin merasa bahwa usia kehamilannya cukup mendekati cukup bulan gitu. Misalnya 35 minggu, 36 minggu itu kan sudah hampir matang ya. Memang usia kehamilan ini menentukan juga risiko terjadinya ROP ataupun perburukan ROP. Semakin awal lahirnya, itu juga akan semakin meningkatkan risikonya. Semakin kecil berat lahirnya, itu juga meningkatkan risiko. Apakah kondisi waktu dirawat itu juga ada ketidakstabilan kondisi bayi gitu ya, misalkan lama di NICU-nya atau misalkan mendapatkan transfusi darah misalnya, itu juga bisa memperburuk. Tapi yang tidak dapat kondisi-kondisi tersebut itu juga masih berisiko. Kenapa? Kata kuncinya satu,
karena lahir prematur. Ya, kalau lahirnya cukup bulan tidak perlu screening ROP. Nggak perlu pikirkan itu. Selesai. 37 minggu, 38 minggu tidak perlu screening ROP gitu ya. Tapi kalau masih kategori prematur, yaitu lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, itu masih bisa berisiko mengalami ROP. Jadi tolong yang 36 minggu pun ya, 35 minggu pun periksakan screening ROP-nya ya. Mungkin member-member juga melihat ya. Ya, hari ini atau kemarin kalau tidak salah ya, itu juga ada yang menuliskan ya 35 minggu ya mengalami ROP ya stage 5. Jadi artinya itu bisa terjadi pada usia kehamilan yang memang sudah hampir cukup bulan. Maksud saya semuanya nih penting ya kita periksakan. Lebih baik kita periksakan nanti diperiksa ternyata bukan ya kan sudah matur gitu ya tidak ada masalah ya ROP-nya tidak ada ya normal alhamdulillah ya kan daripada kita tidak periksakan ya karena ini kan nggak bisa dilihat kasat mata. ROP itu tidak bisa dilihat gejalanya. Nanti tiba-tiba sudah memburuk, anak sudah tidak respon, ya, lalu diperiksa sudah terjadi masalah gitu ya, kebutaan itu, ya, yang sifatnya sudah permanen. Jadi lebih baik kita mencegah dari awal. Ya, dan ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan screening tepat waktu dan nanti kalau diperlukan dilakukan tindakan, ya, yang tepat waktu juga. Mudah-mudahan itu akan bisa mencegah dan menurunkan angka kejadian ROP di Indonesia karena di komunitas prematur Indonesia sendiri setiap tahun itu kita mendata sejak tahun 2016 nanti bisa dilihat ya ada salah satu postingannya mungkin itu lebih dari 100 anak ya baru tahun 2019 aja nih yang sudah mulai turun semakin kesini semakin turun mudah-mudahan itu juga kita terus edukasikan ya tapi masih sekitar 97 kalau nggak salah kasusnya. Nah tahun ini pun juga ada hambatannya karena memang banyak yang tidak bisa periksakan mungkin karena khawatir pandemi ya. Ya ini kita khawatir nanti ada lonjakan yang bukan karena sedikitnya kasus tetapi karena tidak diperiksakan. Jadi nanti ketahuannya belakangan gitu. Itu kita khawatir sekali sebetulnya. Jadi meskipun pandemi sebenarnya screening ROP ini tetap wajib. Jangan sampai merasa itu tidak penting ya. Persentase untuk terkena penularan itu memang ada ya, tapi persentase untuk terkena ROP juga ada gitu. Jadi kita harus punya pertimbangan ya bahwa satu screening ROP itu wajib ya. Seperti halnya juga imunisasi juga wajib ya kan kita kerjakan itu ya. Untuk kita pilih jadwalnya di rumah sakit itu, dipilih tempatnya ya kan supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi bisa tetap screening. Nanti bisa disimak juga ada pembahasan kita pernah membuat webinar dengan Dr. Zalina spesialis mata tentang screening ROP. Jadi lebih lengkap ya. Di sana banyak yang dia bahas juga dan juga ada tanya jawab. Itu ada linknya. Nanti kalau mau bisa lihat di daftar postingan yang di grup tuh ada ya. Nah, tentang screening mata itu salah satunya adalah screening ROP. Ya, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian ini ada sedikit pertanyaan mungkin ya saya coba lihat sebentar ya. Ya, mohon maaf kalau untuk yang di luar dari screening ROP saya belum jawab dulu ya karena saya ingin mengingatkan karena ini sedih juga ya kalau kita di Komunitas Permata Indonesia masih ada yang belum periksa screening ROP atau masih ragu-ragu atau masih bingung ya jangan sampai seperti itu ya kita harus jalankan screening itu ya. Nanti kalau setelah screening ROP ini ada pertanyaan yang tentang mata minus ya itu selanjutnya adalah pemeriksaan mata rutin tahunan itu bisa mulai di usia anak 6 bulan nanti atau usia 1 tahun kemudian setiap tahunnya sampai anak usia remaja 18 tahun nanti akan ditentukan bagaimana dan itu setiap tahun fungsinya untuk apa untuk memeriksa apakah anak ada mata minus apakah anak ada mata juling apakah anak ada mata malas ya jadi itu penting untuk diperiksakan sudah periksa belum ya kalau belum ya coba dijadwalkan meskipun memang tidak terlalu mendesak tapi kita punya kewajiban untuk periksa mata rutin tahunan setelah selesai screening ROP ya ya namanya screening ROP ya untuk bayi prematur yang baru lahir untuk alatnya indirect ophthalmoscope atau Redken begitu ya. Nah ini ada tulisan-tulisan dari Bu Vina, Bu Desi yang merupakan edukator kita. Jadi silahkan ya nanti kalau masih belum jelas bisa membaca file di grup karena cukup banyak yang sudah ditulis di file di grup itu yang bisa menjelaskan ya. Jadi Bu, kalau sudah 9 tahun ya ada yang nanya 9 tahun masih bisa tidak risiko kebutaan tidak ya. Itu terjadinya di awal ya, terjadinya di awal ya. Jadi kalau misalkan orang tua masih anaknya masih kecil, ini justru bahayanya karena tidak tahu kan bisa terjadi masalah
kebutuhan itu, ya tidak diperiksakan karena tidak tahu. Yang sudah lewat dari 6 bulan 7 bulan biasanya itu sudah lewat itu masa masa kritisnya terjadi ROP. Ya, setelah itu anak sudah bisa merespon, alhamdulillah karena itu tanpa di-screening bisa lolos. Itu sebagian besar memang seperti itu. Kita menghindari yang sebagian kecil ini loh, yang bisa terjadi kebutuhan permanen yang mereka sebetulnya bisa dicegah gitu. Ya, kita kan ingin mencegah kejadian kebutuhan permanen itu sejak awal diperiksakan sejak anak usia 1 bulan ya, 4 minggu itu. Ya, kalau anaknya sudah lebih dari 7 bulan sebutlah itu sebenarnya sudah melewati masa screening ROP. Kalau anaknya sudah 1 tahun, 2 tahun, ya sudah bisa melihat gitu ya. Itu tidak terjadi lagi ROP, tapi tetap perlu pemeriksaan mata rutin tahunan. Tadi nanti bisa terjadi mata minus, mata juling, mata malas, sudah pernah diperiksakan belum? Ya, anak saya juga sebelumnya tidak ada minus, sebelumnya tidak ada juling, ya sebelumnya tidak ada mata malas, tapi terakhir bulan Februari diperiksakan ada beberapa kondisi juga ya yang diketahui setelah diperiksa. Jadi kan tidak bisa lewat kasat mata saja kita lihat, tapi memang harus diperiksa lebih lanjut, gitu ya. Nah, termasuk itu juga nih ada yang bertanya tentang mata juling. Itu perlu diperiksakan Bu ya, di dokter spesialis mata khusus anak, bisa dengan daftar yang sama di tempat screening Eropa yang kita ada daftarnya itu, tapi nanti untuk pemeriksaan mata rutin tahunan, tidak dengan alat screening Eropa lagi nanti periksanya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sudah baca beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ini cukup menjawab. Nanti insya Allah saya akan, ya beberapa waktu lagi kalau memang ada hal yang penting lagi ya saya muncul lagi ya dengan Facebook Live ini untuk meyakinkan lah ya. Karena saya tahu, saya paham bahwa ya sebagai orang tua mungkin ada banyak yang belum dipahami tentang bayi prematur, namun memang kita perlu banyak belajar dan bertindak segera. Jangan banyak pikir-pikir yang lama gitu, yang bingung itu nanti waktu berjalan ini untuk screening ROP ya. Nah, kalau anaknya sudah lewat dari itu, nah itu agak lebih longgar tuh dari 6 bulan, 7 bulan itu sudah lebih longgar ya. Tapi kalau masih di bawah 7 bulan, 6 bulan itu masih kita pastikan dulu screening ROP-nya ya. Jangan sampai terlewat. Kalau mau lihat tempat screening, bisa klik nanti kalau sudah di dalam grup ya, bikin ketik hashtag ya. Ini ada Dokter Ning, ini istri saya. Ya, hashtag ROP Sumatera tuh, hashtag ROP Jawa Barat, hashtag ROP Jabodetabek, hashtag ROP Jawa Tengah, ROP Jawa Timur, ya, ROP Kalimantan, ROP Sulawesi dan ROP Nusa Tenggara dan ROP Bali. Itu bisa diklik nanti muncul di situ postingan yang mencantumkan tempat-tempat praktik dokternya, ya. Itu yang kita miliki sekarang dan ini kita berharap bisa terus bertambah. Nanti kalau memang ada tempat lain yang baru muncul ya, boleh informasikan di daftar tersebut. Kita akan periksa dulu ya, kita cross check dulu alatnya dan nama dokternya ya, siapa yang memeriksa. Mudah-mudahan memang beliau memang kompeten dan memang alatnya sudah benar gitu ya. Kalau alatnya sudah benar, dokter kompeten juga, maka kita masukkan ke dalam daftar pemeriksaan tempat itu ya. Gitu. Assalamualaikum Dokter Asro, ini senior saya dari FKUI, beliau di Pontianak sekarang, jadi alhamdulillah di sana juga bisa periksa dengan Dokter Asro untuk screening ROP ya. Jadi mohon jangan sampai terlewat. Saya paham memang ini masa pandemi, mungkin banyak yang menunda untuk rumah sakit, tapi saya khawatir justru nanti screening ROP-nya terlewat gitu ya. Dan ini sudah terjadi sudah lama ya, sejak kita bulan Maret itu pasti banyak yang nggak ke rumah sakit ya kan, karena merasa khawatir penularan, tapi justru resiko terjadi kebutuhan ini juga nggak bisa di-stop gitu ya. Jadi tetap wajib, apalagi makin kecil bayinya, makin kecil berat lahirnya, jangan ditunda. Ini kesempatannya di 1 bulan, 2 bulan tuh harus diperiksakan, jangan sampai menunda-nunda lagi. Kecepatan perburukan Eropa itu beragam ya, ada yang sangat cepat ya perburukannya, yang kita mungkin satu usia 1 bulan kita anggap sudah tepat waktu ya, tapi di situ sudah langsung terjadi perburukan, itu ada yang progresif sifatnya ya, APROP itu ya. Jadi intinya ya kita berusaha tepat waktu ya di 1 bulan itu. Jangan ditanya kapan terakhir periksanya, kapan waktu terakhir periksanya. Jangan ditanya seperti itu, secepatnya lebih baik ya. Secepatnya lebih baik ya. Kalau anaknya sudah usia 7 bulan ke atas itu saya bilang sudah tidak perlu lagi untuk screening ROP, nanti pemeriksaan mata rutin tahunan namanya ya. Tapi kalau masih 5 bulan, 4 bulan sudah terlewat jadwal tapi kita perlu untuk memastikan ya gimana kondisinya ya. Ya gimana ya, mudah-mudahan hasilnya normal gitu. Tapi bisa juga hasilnya yang tidak normal, tapi ya kita periksakan. Lebih idealnya kita sudah berencana
menjadwalkan nih misalnya lahir prematur, bergabung ke komunitas prematur Indonesia, usia masih 1 minggu, 2 minggu, ya nanti di usia 4 minggu periksa, seperti itu ya. Gitu, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, iya. Kalau untuk nanti setelah yang screening ROP, yang lainnya itu masih bisa agak dijadwalkan dan dipilih. Kita bisa milih rumah sakit ya. Tanyakan di sana bagaimana supaya tidak mengantri terlalu lama ya, supaya bisa langsung ketemu dokternya. Terus nanti anaknya kan sudah agak besar ya, itu bisa dipakaikan face shield ya. Ya, itu bisa ya. Seperti saran dokter Asrul juga benar ya. Ini kita bisa gunakan face shield, jadi tidak masalah, bisa ya. Kita juga keluar rumah ya, maksud saya pergi ke rumah sakit untuk satu hal yang perlu dengan protokol kesehatan yang benar-benar dijaga, itu bisa dilakukan ya. Tentu sangat berhati-hati sekali, ya benar. Ya, tetapi kalau memang sudah merupakan jadwalnya, ya kita kerjakan dengan hati-hati. Anak saya juga ada yang masih kecil dan imunisasi, ya kita jalan juga ke tempat imunisasi, ya kan artinya itu tidak bisa ditunda ya kan, termasuk hal yang penting gitu ya. Tuh. Oke, ini sedikit lagi sebetulnya saya mau akhiri ya, tapi ada beberapa yang mau saya jawab terakhir mungkin ya. Mmm, ada anaknya umur 16 minggu ya, lahirnya di usia kehamilan 33 minggu, sudah ROP, dinyatakan bagus sama dokter, kira-kira saya lakukan lagi ROP? Nah, ROP itu bahasa yang lebih tepat kita sebutkan matur. Matur itu artinya matang. Matang itu sudah sampai ke tepi. Bagus itu mungkin maksudnya seperti itu, tapi lebih baik sih dipastikan bahwa memang sudah sampai ke tepi. Nah, ini ditanya dulu, Bu. Ini kalau 33 minggu ditambah 16 sih sudah pasti ini 49 minggu kan. Terakhir screening ROP-nya itu pas usia postmenstrual berapa minggu ya. Anaknya usia kronologis berapa minggu itu juga mempengaruhi. Kalau dinyatakan bagusnya masih di usia postmenstrual di bawah 40 minggu, artinya anak belum 2 bulan ya, belum 2 bulan, terakhir diperiksa anak belum usia 2 bulan, terus dikatakan bagus, selesai gitu nggak kontrol lagi, saya agak ragu ya, sebaiknya diulang. Tapi kalau misalnya anak sudah 3 bulan, itu kan sekitar 12 minggu ya, 12 tambah 33 kan udah 45 minggu usia postmenstrualnya. Insya Allah itu sudah cukup ya. Tapi kalau misalkan di bawah 2 bulan, sebaiknya diperiksakan untuk memastikan, jangan jangan sampai belum belum benar-benar matur, selesai gitu, itu juga bisa jadi masalah gitu ya. Oke, oke ya tadi mengenai mata juding bisa ya. Nah, kalau untuk periksa screening ROP ini namanya dokter spesialis mata, subspesialis mata anak. Jadi pediatric ophthalmologist. Jadi dia dokter mata yang mengkhususkan untuk memeriksa mata anak. Daftarnya ada yang di daftar kita ROP tadi ya, hashtag ROP Jabodetabek, hashtag ROP Jawa Barat misalnya seperti itu. Itu ada di situ daftar-daftarnya. Meskipun belum belum tentu semuanya adalah dokter spesialis mata yang khusus anak, tapi beliau insya Allah sudah termasuk yang kompeten. Namun memang kompetensinya berbeda-beda. Ya kita berharap dengan memeriksakan ke beliau mudah-mudahan tuh cukup jelas dan menjelaskan lah ya. Karena ya itulah yang ada di daftar kita ya. Nanti boleh sharing juga kalau sudah diperiksa gimana hasilnya ya, boleh. Nah, ini ada yang anaknya usia 2 hari lagi 3 bulan, sudah bisa mengikuti objek. 3 bulan usia kehamilannya berapa? Ya, saya bilang 3 bulan masih perlu periksa screening ROP, jangan merasa sudah gitu, jangan ya, jangan ya. Masih bisa screening, masih bisa. Kecuali udah 7 bulan belum Bu? Belum kan? Belum 7 bulan, ya jangan, periksa dulu ini ya. Ibu Ratni ya, Ibu Ratni ya. Ibu periksakan Bu, ya. Belum itu, jangan jangan merasa aman. Kalau kita aman itu kalau kita sudah di screening ROP, sudah sampai di usia postmenstrual 45 minggu, nah kita bisa untuk menyatakan anak insya Allah sudah aman dari ROP, gitu ya. Kita pingin yang pasti nih, bukan kira-kira ya. Soalnya ROP itu nggak bisa dilihat dari respon-respon seperti itu ya. Ya. Mungkin nih kalau 3 bulan ditambah ya tadi ya. Maaf maaf. Sebentar, ini tadi pertanyaan yang sama atau bukan ya? Oh, lain ya. Kalau misalkan 3 bulan, lahirnya usia kehamilan 33 minggu gitu ya. Ya masih meragukan sih, lebih baik sih diperiksa sih kalau saya sih. Gitu ya. Ini kan yang ideal Bu ya, janganlah nanti kalau terjadi sesuatu saya bilang udah cukup, nggak perlu diperiksa gimana, ya kan? Ya, kecuali udah 7 bulan nggak usah itu ya. Tuh, kan 33 minggu kan. 45 minggu itu sebetulnya
kalau diperiksa sekali itu harusnya sudah bisa dinilai matur ya, tapi harus diperiksa dulu ya, mudah-mudahan nanti pas dinilai udah pas matur, ya gitu Bu. Ya, 33 tambah 3 bulan itu kan 12 minggu, 12 tambah 33, 45, itu usia postmenstrualnya. Jadi nanti kalau sudah matur, sudah selesai Ibu sekali itu aja, gitu. Tapi tanya, ya, ini sudah matur belum dok? Ya gitu caranya. Nah, tapi jangan ditunda lagi. Kapan terakhir paling lambat dok? Ya, sekarang ini udah lewat ya, cepetan gitu kan. Gitu. Ini mohon maaf ya, ini sesuatu yang mendesak ini ya. Jadi jangan jangan berpikir, ah dokter gue ngomong sekarang nanti aja. Jangan seperti itu mikirnya ya. Kalau sudah waktunya sudah terlewat itu kejar ya, kejar waktunya. Jangan jangan menunda-nunda lagi ya. Ini nggak bisa. Nanti santai-santainya nanti. Sekarang belum bisa santai. Kalau masih masih awal-awal itu belum. Saya sendiri juga masih usia 1 tahun, anak saya tuh belum bisa banyak bicara lah. Saya masih pusing ya untuk mengejar banyak hal gitu ya. Bukan hanya masalah mata, tapi masalah yang lain juga banyak ya. Gitu ya. Jadi ini kan kita berusaha ya Bu ya, kita berikhtiar ya. Saran saya adalah diperiksakan Ibu lihat daftarnya di hashtag ROP sesuai wilayah Ibu tadi, ya misalnya Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Ibu ketik, Ibu jadwalkan, Ibu telepon. Tadi ada nama dokternya, kapan saya bisa periksa untuk memastikan. Itu akan lebih tenang buat Ibu ya. Lebih tenang itu. Kalau Ibu sudah matur ini kemungkinan besar kalau usia ini nanti kalau baik itu akan hasilnya udah matur, Ibu sudah selesai untuk ROP-nya. Nanti tinggal pemeriksaan mata rutin tahunan, gitu ya. Gitu ya, mudah-mudahan ini ya, maksud saya mengingatkan nih hal yang sifatnya penting, tapi juga selain ada kekhawatiran juga ada harapan yang baik gitu Bu. Ya, tapi nggak bisa hanya diam saja ya, ini untuk hal Eropa ini harus diperiksakan. Ya, mungkin itu saja untuk malam ini sekedar mengingatkan aja sebentar, ya mudah-mudahan jadi pengingat ya buat kita semua, jangan ragu, nanti boleh kalau kolom bertanya di grup memang masih ditutup, nanti besok lah insya Allah dibuka ya, supaya bisa dibuka lagi bertanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan bisa diambil manfaatnya ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.